Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Desina Putri, NPM 19753-033 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4B. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai Cisco Packet Tracer 5.1.9, yaitu tentang Investigate STP Loop Prevention. Yang pertama kita harus mengisi user profile. Pada paket tracer ini ada dua tujuan, yaitu yang pertama describe the operation of spanning tree protocols, dan yang kedua explain how spanning tree protocol prevent switching loops while allowing redundancy in switch network. Langsung ke instruksi part yang pertama. Observe a converged spanning tree instance. Yang artinya kita diminta untuk mengamati converge spanning tree instance. Step yang pertama, verify connectivity. Ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi konektivitas antara kedua hostnya. Pingnya kita tuh harus berhasil. Nah, untuk itu misalnya kita ping dari PC1 ke PC2. Oke, konektivitasnya udah benar karena kita udah berhasil nge-ping. Kemudian kita langsung ke step yang kedua. View spanning tree status on each switch. Jadi kita lihat spanning tree statusnya di setiap switch. Yang pertama kita ke switch 1. VLAN 1, kita di switch 1. Status di interface yang ada di VLAN 1 yaitu yang pertama ada Fast Ethernet 01, itu sebagai designated port, dia statusnya forwarding. Kemudian yang kedua ada gigabit 02 sama 01, ini sama-sama statusnya forward semua. Dan ini bukan merupakan root bridge kalau kita lihat. Karena di sini nggak ada petunjuknya yang menunjukkan bahwa ini adalah root bridge. Kemudian kita langsung ke switch yang kedua. Show spanning tree VLAN. Kemudian kita lihat di sini root ID-nya ada priority-nya segini, address, this bridge is the root. Nah, jadi di switch 2 ini adalah root bridge-nya dari topologi tadi itu. Kemudian statusnya dari setiap interface ini sebagai forwarder semua. Role-nya sebagai designated port. Kemudian di switch 3 itu tadi saya udah coba sama
perintahnya. Kemudian langsung kita jawab apakah dia itu root bridge. Bukan, karena tadi root bridge-nya ada di switch 2. Kemudian interface yang G1 0/1 itu role-nya sebagai root. Kemudian statusnya forward yang G0/2 itu sebagai alternatif, dan dia itu statusnya block. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, packet tracer use a different link light on one of the connection between the switch. Pertanyaan yang pertama, what do you think this link light means? Ini ya, link light itu artinya sebagai ngasih tauin kalau misalnya dia ini ada di mode spanning tree. Jadi ini dalam mode pemblokiran gitu. Kemudian yang kedua, what path will frames take from PC1 to PC2? Jadi frame itu akan dilanjutkan dari switch 1 ke switch 2. Jadi jalurnya dari PC1 ke switch 1, kemudian ke switch 2, baru ke PC2. Frame-nya berjalannya. Kemudian, why do the frames not travel through switch 3? Kenapa frame-nya tuh nggak ngelewatin switch 3? Itu karena port yang ini itu tuh diblokir. Jadi nggak ada aktivitas frame yang melewati ini interface gigabit 02 ataupun gigabit 01. Nah, jadi kalau misalnya ada frame yang lewat di sini pasti diblokir, dibuang frame-nya yang masuk sini. Nggak diterima. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, why has spanning tree place a port in blocking state? Kenapa spanning tree place menempatkan sebuah port di dalam blocking status? Jadi kenapa ada port yang di blocking itu karena untuk menghindari terjadinya broadcast storm. Jadi kalau misalnya ini nggak diblokir, nanti memungkinkan frame itu kemana-kemana dan jadi bisa buat jaringan itu down kalau misalnya nggak dipakein spanning tree kayak gini, nggak diblokir. Kemudian lanjut ke part yang kedua, observe spanning tree converge. Step yang 1, remove the connection between S1 dan S2. A. Open CLI window on switch 3 and issue the command show spanning tree VLAN 1, leave the CLI window open. Ke switch 3. Setelah itu leave the CLI window open, dibiarin terbuka aja. Kemudian yang B, select the delete tool from the menu bar and click the cable that connect S1 dan S2. Jadi di sini kita milih delete. Kemudian di step yang kedua, observe spanning tree converge. Yang A, quickly return to the CLI prom on switch 3 dan masukkan ini perintah tadi.
Nah, jadi di yang tadi tuh sebelum dihapus, di sini role-nya sebagai root dan alternatif, yang tadinya jenis statusnya sebagai forward dan di block. Kemudian setelah dihapus jalur yang tadi tuh, di sini berubah statusnya jadi forward, satunya yang tadinya jadi block jadi listening. Kemudian yang B, use the up arrow key to recall the show spanning tree VLAN 1 command, then issue it repeatedly until the orange link light on the cable turn green. Jadi, nah ini kan tadinya kan di sini karena di dalam mode blocking, di sini link warna lightnya link light warna orange. Nah sekarang karena dia udah berubah jadi hijau, jadi konektivitasnya udah jalan dari switch 1 ke switch 3. Apa yang terjadi di port G0/2 ini tadi udah berubah ya. Kemudian yang C, verify connectivity by pinging from PC1 ke PC2. Oke, jadi karena tadi udah diubah kan dari switch 1 langsung ke switch 2, sekarang ke switch 1 kemudian ke switch 3 baru ke switch 2, kita tes konektivitasnya. Oke, jadi pingnya berhasil, berarti ini semua konektivitasnya aman dari PC1 ke PC2, bisa ngirim ping, jadi udah berhasil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.